Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, indah sekali karena kita boleh berjumpa kembali dalam Sapaan Gembala GKI edisi Jumat 24 Maret 2023 bersama dengan saya Pendeta Samuel Kristiono dari GKI Darmo Permai Surabaya. Kita akan merenungkan firman Tuhan dalam sebuah tema panduan penggenapan karya Allah. Karena itu mari kita satukan hati kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Allah menunjukkan karyanya di dalam kehidupan kami. Karena itu berikan kami pengertian supaya kami dapat mengambil peran kami dengan baik dan karya Tuhan menjadi utuh dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Matius 9, ayat yang ke-27 sampai ayat 31. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah, supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan hari ini dalam sebuah tema panduan penggenapan karya Allah. Allah memulai karyanya dengan melawat hati manusia agar mereka tergerak untuk membuka diri terhadap karya Allah. Mengapa demikian? Karena manusia tidak otomatis tahu lalu segera merespon apa sebenarnya yang menjadi karya Allah bagi hidupnya. Dan karya Allah itu tidak terbatas hanya pada pertolongan pertama saja, melainkan terus berkesinambungan, berawal dari dalam diri seseorang. Lalu kemudian bagaimana dia merespon itu sampai dia dipakai untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan merenungkan 3 hal, yaitu yang pertama bagaimana Allah peduli dengan kita. Lalu yang kedua kita akan melihat kesediaan kita untuk merespon karya Allah. Dan yang ketiga adalah memasyurkan Tuhan sebagai ungkapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dua orang buta itu memanggil Tuhan Yesus dengan sebutan anak Daud. Panggilan ini tidak bisa begitu saja disamakan. Seperti kalau misalnya kita memanggil seseorang bapak, saudara, atau guru. Bagi orang Israel, panggilan anak Daud ini menunjuk kepada Mesias. Satu pribadi yang dulu pernah dijanjikan oleh Allah kepada Daud. Dan dalam konteks Matius 9 ini, memang Mesias itu sedang dinantikan oleh bangsa Israel. Sehingga ketika kedua orang buta ini berseru, "Kasihanilah kami anak Daud," maka itu adalah satu kerinduan yang ditujukan kepada Sang Mesias untuk mendapatkan kesembuhan bagi mata mereka yang buta. Jadi bukan karena mereka mau minta bantuan finansial atau mereka membutuhkan sesuatu secara materi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan ketika ditanya seperti ini, luar biasa. Karena mereka segera menjawab dengan yakin, "Ya Tuhan, kami percaya." Coba pikirkan. Kalau mereka nggak benar-benar memahami apa sih maksudnya Tuhan Yesus menanyakan itu, nggak nyambung nih. Maka pertanyaan Yesus itu akan membuat mereka itu menjadi ragu. Jangan-jangan dia bukan Mesias. Mana bisa dia menyembuhkan mata saya? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu menganugerahkan iman kepada mereka berdua sehingga mereka bisa mengenali Yesus sebagai Mesias.
Itulah sebabnya mereka memiliki iman, sehingga mereka berharap Yesus bisa menyembuhkan mereka. Nah, seringkali hal ini lolos dari perhatian kita. Kita lupa bahwa Allah itu menyatakan keberadaannya bagi kita, lalu membuat kita memahami siapa Dia. Dari situ kita belajar untuk memasrahkan diri, untuk berharap sesuatu dari Dia. Dan keyakinan seperti ini bukan hanya kekaguman menurut kata orang, ya. Kalau dia mendengar sesuatu dari orang bilang, ya sudah ikut sajalah. Tetapi ini merupakan sebuah pengajaran karena mereka sampai memahami bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita bisa mendapat keyakinan kita hari ini? Apakah karena fanatisme buta? Atau sekedar kata orang? Bahkan ada pula orang yang membangun keyakinannya itu berdasarkan sugesti atau asumsi diri. Keyakinan itu tidak kuat dasarnya. Dan jika hal ini diteruskan, maka akan menimbulkan tindakan nekat. Kita harus senantiasa mengisi keyakinan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Pengenalan akan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lalu kita menghidupinya. Ini akan menjadi sebuah pengajaran yang membangun iman kita dan membuat kita bisa meletakkan harapan kita kepada Allah. Kepedulian Allah juga dinyatakan dalam dialog Yesus. Kalau tadi Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Maka Allah tidak hanya mengisi pikiran dan hati kedua orang buta itu dengan keyakinan. Tetapi melalui hal ini Allah juga ingin supaya orang ini memberikan konfirmasi. Dan ketika orang ini menunjukkan bahwa dia percaya, maka konfirmasi itu menjadi jelas. Dan itu akhirnya mewujud dalam bentuk keyakinan atau kesiapan mereka untuk menyambut kesembuhan itu. Sehingga di dalam poin yang kedua kita belajar bahwa kepedulian Allah itu seharusnya menjadi gayung bersambut. Dan orang ini, dua orang buta itu, dengan berani, dengan yakin ketika dia mengatakan, ya Tuhan kami percaya, sebenarnya dia meletakkan imannya di sana. Bayangkan kalau dia hanya sekedar ngomong saja. Maka ketika Tuhan Yesus menjamah orang ini, dia tidak akan sembuh. Karena apa? Karena di situ terletak iman orang ini. Dan kalau dia tidak sembuh, maka mungkin dia bisa komplain dan mengatakan, mana Yesus? Tidak ada buktinya begini kok. Engkau tidak bisa menyembuhkan saya. Karena itu ketika dia menjawab, ya Tuhan kami percaya, di situ pula lah terletak bagaimana imannya itu diletakkan kepada Yesus. Dan imannya itu kemudian dibuktikan dengan kesembuhan kedua matanya. Hari ini banyak orang yang berteriak-teriak karena masalahnya tetap ada. Sudah berdoa tapi tidak selesai. Sudah minta tetapi tidak disembuhkan. Mungkin mereka tidak sungguh-sungguh mengimani. Tapi mungkin juga karena Allah memang belum menjanjikan hal ini kepada mereka. Sehingga iman itu bukan menjadi sebuah cara orang untuk memaksa Allah. Namun pertama-tama bagaimana kita bisa menangkap apa yang Allah nyatakan di dalam dirinya. Lalu kemudian orang ini berpegang pada janji Allah. Lalu melihat ketika Allah melakukan bagian-bagiannya dan dia mengambil perannya itu, semuanya itu akhirnya digenapi secara utuh. Kita melihat poin yang ketiga yang terakhir, sungguh sangat indah. Karena orang ini tidak hanya diam, karena sudah merasakan kesembuhan, selesai, tidak. Tetapi kemudian orang ini menceritakan kepada orang lain. Padahal Tuhan Yesus sudah berpesan agar dia tidak menceritakan kepada orang lain. Tapi dia tidak bisa bungkam. Karena dia merasa saya sudah mendapatkan kesembuhan. Lalu kemudian dia ingin orang lain juga mendapatkan kesembuhan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hari ini kita sudah mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan, maka pertanyaannya, apakah kita juga mau berbagi kepada orang lain? Apakah kita juga ingin supaya orang lain mengalami kesembuhan? Orang lain mengalami berkat Tuhan? Kalau demikian, ceritakanlah. Buat mereka yakin, buat mereka juga mengalami. Mari kita bersama memohon supaya Tuhan menolong. Sehingga kita bisa memahami sungguh-sungguh karya Allah yang Allah mau lakukan buat kita. Dan kita pun juga diberikan kekuatan untuk membagikannya kepada sesama.
kita berdoa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau mau memandu kami, sehingga kami bisa mengerti mana yang menjadi bagian kami. Dan kami boleh semakin yakin apa yang Kau akan lakukan mendatangkan kebaikan bagi kami. Dan ketika kami sungguh-sungguh mengalaminya, kami tidak hanya menyimpannya untuk diri sendiri, tapi kami mau supaya orang-orang yang kami jumpai juga boleh mengalaminya. Karena itu berikan kami keberanian untuk menceritakan supaya orang-orang menjadi percaya dan mereka mengalami apa yang Tuhan mau lakukan di dalam hidup mereka. Ya Bapa, kami bersyukur dan kami pegang akan apa yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.